warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat alladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa uswatina wa qudwatina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa man jahada haqqa jihadihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ma'asyiral muslimat hafizakumullah ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi yang cerah ini kita semuanya dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ditakdirkan dalam rangka kita sama-sama menyambut kebaikan-kebaikan yang Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan kepada kita. Karena sesungguhnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Maka bagi siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala banyak kebaikan, maka yufaqihu fiddin, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memahamkan kepada agamanya. Alhamdulillah, di hari yang mulia, hari yang istimewa, Yaumul Jum'ah, yang terdapat di dalamnya doa yang amat sangat mustajab, yaitu sebagian ulama berpendapat di antara dua khutbah Jumat, tetapi pendapat yang lain dan dianggap lebih rajih, lebih kuat, yaitu ba'da asar sampai maghrib. Di antara itu ada waktu yang sedikit, yang waktu itu sangat mustajab. Maka kita tahu banyak di antara para ulama terdahulu, kalau hari Jumat ba'da asar mereka berpikir kepada Allah, berdoa sampai maghrib, karena mereka tidak tahu di antara waktu itu, waktu yang sedikit itu kapan, apakah ba'da asar persis atau menjelang maghrib atau di antara tengah-tengah. Wallahu ta'ala. Nah, ini tentang bagaimana kita berusaha untuk memanfaatkan kesempatan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan. Maka tentunya doa-doa kita untuk kebaikan kita di darul akhirah, di negeri akhirat, di alam barzakh, itu yang lebih utama kita untuk memohon kepada Allah keselamatan daripada sekedar minta mobil, minta suami, minta anak dan lain sebagainya. Boleh kita minta itu semua, karena ud'uuni, kata Allah, berdoalah kepadaku, astajib lakum, maka aku akan kabulkan doa. Tetapi alangkah indahnya jika kita lebih mementingkan kehidupan akhirat. Dalam sebuah nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dinasihatkan kepada salah satu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada putra Umar bin Khattab, yaitu Abdullah, kata Rasulullah, kun fid dunya ghariban, jadikan dunia itu bagimu seperti orang asing, atau kata Rasulullah, atau seperti pengembara yang sedang melakukan perjalanannya. Maka jadikan dunia itu seperti kita dengan dunia itu seperti kita sedang merantau di negeri orang. Misalkan dengan masuk kota
Mana kira-kira? Bagi enggak ya? Kalau dekat Gawo binti Solai. Jalan masuk kota Semarang misalkan, di mana jenengan nggak ada saudara di sana, nggak ada kerabat di sana, nggak ada rumah di sana, maka bawaannya itu ketika kita sebagai orang asing, maka apa bawaannya? Nggak kerasan, betul tidak? Kita ingin segera pulang. Kita tidak menjadikan tempat kita mampir, yaitu kota Semarang, itu menjadi tempat kita untuk berlama-lama, tidak. Tapi kita betul-betul mempersiapkan yang menjadi tempat tujuan kita. Semarang hanya sekedar ampilan untuk wedangan, misalkan atau beli apa ya, mampir sebentar, itu kita tinggal. Makanya Rasulullah SAW ketika diberikan kasur yang indah, kasur yang bagus oleh para sahabatnya, karena melihat Rasulullah itu beralaskan tikar dari anyaman pelepah kurma, maka Rasulullah mengatakan kepada Umar ibn Khattab, mali walid dunia, apa urusanku dengan dunia? Dunia itu bagiku seperti pohon yang ada di tengah perjalanan dari seorang musafir. Maka pohon itu hanya sekedar tempat berteduh sebentar untuk mengembalikan tenaganya, habis itu dia kemudian berangkat lagi untuk ditinggalkan. Inilah pohon, dan pohon inilah dunia. Maka dunia ini adalah tempat, kata orang-orang terdahulu di Jawa, sebagai wedangan, karena kan mampir berarti apa? Wedangan. Maka inilah dunia. Nah, sama dengan Allah, kita lanjutkan majelis kita sampai ke 24, betul nih? 23 kenapa? Kurang 2 hadis. Oh, kurang 2 hadis. Yang terakhir sama untuk tahu. Mudah-mudahan ini masih lama-lama nih. Kenapa? Kacamata apa? Kelas berapa ya? Saya 1,5. Kan lumayan. Kalau dikatakan cewek ini. Ya lumayan. Hadis yang kedua terakhir, di mana Rasulullah SAW mengatakan, ya nisa al-muslimat, la tahkirunna jaratun li jaratiha walau firsina syatin. Wahai wanita-wanita muslim, janganlah seseorang tetangga menghina tetangganya. La tahkirunna jaratun, janganlah mereka menghina tetangganya dengan penghinaan, walau firsina syatin, walaupun menghadiahkan kaki kambing yang sedikit dagingnya. Artinya Rasulullah SAW mengingatkan, apapun kebaikan dari saudaranya, meskipun menghadiahkan kaki kambing yang sedikit dagingnya. Apa itu? Tengkleng ya. Tapi tengkleng ini hanya kaki saja, bukan dipotong-potong masih ada dagingnya, bumbunya meresap, enggak. Cuman kaki dihadiahkan kepada tetangganya. Maka jangan menghina, meskipun andaikan kata satu butir kurma dibelah jadi 2 buah, gak ada satu butir kurma itu separuh nih jenengan, kira-kira gimana ini? Yang pangapunten nih jenengan mawon kan? Maka terimalah kebaikan sedikit apa, karena ya dia milikinya cuma itu, maka hargailah, terimalah, senangkan hatinya. Maka Rasulullah SAW, karena meremehkan orang lain itu bagian dari bentuk kesombongan, maka
Sudah, memang dia bisa memberikannya itu ya kita terima, kita hormati, kita berikan ucapan terima kasih kepada dia, doakan jazakumullahu khair karena kebaikan, meskipun hal itu seperti melecehkan, ya tidak. Punya saya punya mangga tadi tahun, jadi ada 4 potong, yang 2 untuk anak saya, yang 1 saya, yang 1 jenengan. Ini disuntuk pakai porok, monggo. Bisa, kira-kira gimana? Maka terima, alhamdulillah, masya Allah, saya terima. Mudah-mudahan jenengan berkah hartanya, ya kita doa. Maka kadang-kadang, jenengan nyicik kurang ajar sampai ngasihnya cuma seiris. Dan begitulah Rasulullah SAW mengajarkan segala sesuatunya agar kita itu tidak meremehkan siapapun. La tahtakir, jangan engkau menghina siapapun. Falikulli syai'in maziyah, karena setiap sesuatu itu pasti punya kelebihan. Kemudian hadis yang terakhir, al-khalatu bimanzilati al-ummi, bahwa kedudukan bibi itu seperti ibunya. Tahu bibi? Boleh. Apalagi kedudukan bibi itu menjadi istri bapaknya. Bukunya enggak saya cari yang pas. Al-khalatu bimanzilati al-ummi, sesungguhnya kedudukan bibi itu seperti itu. Begitu pula paman. Paman itu pengganti ayah. Maka seorang paman itu harusnya memperhatikan keponakannya. Begitu pula bibi itu hormati sebagaimana dia menghormati ibunya. Ini 2 hadis yang terakhir, artinya memperhatikan kebaikan dan keburukan dari sebuah amal, meskipun itu sangat kecil dalam pandangan kita, tapi terkadang dalam pandangan Allah amal kecil itu menjadi amal besar dan berbobot ketika memang kualitasnya baik. Makanya Allah sebutkan dalam surah Al-Mulk, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Maka yang Allah lebih tekankan itu ahsanu amal, amal yang paling baik, yang paling berkualitas, bukan sekadar kuantitas. Kalau kuantitasnya banyak, menyumbang harta sampai 200 miliar misalkan untuk bangun masjid yang begitu megah, begitu indah, tetapi tujuannya adalah kebanggaan atas sumbangan dirinya dan merasa dirinya yang paling besar, paling megah masjidnya, sehingga dia bangga dengan itu, wassalam. Itu amal besar itu bisa menjadi sangat kecil di sisi Allah, bahkan tidak bernilai. Bisa kalah amal besar itu dengan sepotong roti yang dulu pernah kita sebutkan, tetapi sepotong roti itu diberikan kepada orang yang betul-betul membutuhkan dan dia lakukan, tidak ada kebanggaan sedikit pun atas amalnya, karena dia tahu bahwa semua kebaikan itu hakikatnya berasal dari Allah. Dia cuma menjadi wasilah, justru dia bersyukur, berterima kasih kepada orang yang dibantu. Kenapa? Karena lewat dialah dia bisa memberikan amal yang Allah titipkan harta kepada dirinya. Itulah orang-orang yang akan menuai pahala paling besar. Kapan orang itu menuai pahala paling besar dari semua amalan apapun? Apa? Karena dulu pernah kita bahas kan, amal apa yang paling besar mendatangkan pahala? Apa? Amal apa yang paling besar mendatangkan pahala? Apa? Kenapa? Bersedekah ngasih makan yang membutuhkan. Iya, menurut pendapat sebagian ulama. Ada yang lain puasa, ada yang lain lagi haji karena balasannya surga. Macam-macam. Ada yang lain birrul walidain. Tetapi intinya kata para ulama, amal apapun
yang kita kerjakan dan yang paling banyak mengingatkan kita kepada Allah, itulah yang paling besar mendatangkan pahala. Contoh, kenapa Rasulullah mengatakan ala ukhbirukum bi khairi a'malikum wa azkaha 'inda malikikum wa arfa'iha fi darajatikum wa khairul lakum min infaqid dhahabi wal warq wa khairul lakum min an talqaw aduwakum fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqahum. Qalu bala ya Rasulullah. Qala dzikrullah. Mengingat Allah itu bisa mengalahkan amal apapun dia. Dari disebutkan Rasulullah bersedekah dari dan dikatakan sebagai sebaik-baik amal itu karena mengingat Allah. Kita pun bisa sholat kita menjadi amal terbaik kita kapan? Ketika kita sholat sejak takbiratul ihram sampai salam betul-betul kita mengingat Allah, bukan Allahu Akbar sebar pengajian itu ngopo kan, tapi mulutnya ngomong Bismillahirrahmanirrahim, tapi pikirannya selancar kemana? Pasar jungke, pasar keren, utang cipiro kayak mau kan. Maka ini berarti dia tidak mengingat Allah, dzikirnya hanya di lisan. Maka dzikir yang terbaik itu gimana? Dzikir kan ada 4 tingkatan. Pertama dengan lisannya, hatinya tidak ada. Maksudnya dia mau mengucap, dzikirnya diucapkan, tapi dia tidak menyadari dengan hati dan pikirannya sedang berzikir. Contoh, orang baca surah Al-Fatihah sampai selesai surah An-Nas baru ilahi nas baru sadar, aku mau surah Al-Fatihah kok durung. Itu menunjukkan lisannya berzikir tapi hatinya tidak berzikir. Yang kedua, tingkatan yang lebih baik dari tadi yang paling rendah, yaitu dzikir dengan lisan dan hatinya. Ada kesadaran hati dan pikiran di samping dengan dzikir dengan lisan. Dia ucapkan betul-betul Allahumma firli warhamni wajburni wahdini warfa'ni warzuqni. Dia ucapkan itu penuh dengan kesadaran. Bahkan ucapan itu dia ucapkan dengan makhraj yang benar. Allahumma firli warhamni wajburni wahdini warfa'ni warzuqni. Dia ucapkan itu dengan penuh kesadaran. Lisannya juga mengucapkan dengan benar. Apakah ini yang paling sempurna? Juga tidak. Yang lebih sempurna lagi yang ketiga adalah dzikir dengan lisan, dzikir dengan hati, dan dzikir dengan tadabbur. Paham? Kita membaca doa, membaca dzikir, baik itu dalam surah Al-Fatihah atau surah yang lain, itu kan ada yang kita baca yang kadang-kadang kita tidak tahu artinya, betul tidak? Saya pernah bertanya 140 mahasiswa Islam di sebuah universitas Islam terkemuka di Indonesia ini. Ketika saya menjadi dosen tamu untuk satu mata kuliah, itu satu pun nggak ada yang bisa menjawab. Jangan bisa bayangkan anak-anak remaja sekarang. Tapi kalau saya suruh sebutkan 5 artis paling terkemuka Korea Selatan, kalau generasi mereka ya Lee Min Ho misalkan. Kalau generasi jenengan Tommy Wiseau. Saya nggak tahu generasi mbah-mbah dulu siapa. Kalau generasi mbah-mbah itu Amitabh Bachchan itu loh. Nah, maka ini menyedihkan. Saya cuma tanya, Sami Allahu liman, nggak tahu arti. Itu kan menyedihkan. Dia ucapkan dzikir kepada Allah, tapi nggak bisa mentadabburi, wong artinya saja tidak tahu. Makanya supaya sholat kita betul-betul hadirnya kekhusyukan, maka dzikir kita betul-betul kita pahami artinya, syukur tafsirnya. Ketika kita baca Allahumma arhamni, Allahumma firli warhamni wajburni wahdini warfa'ni warzuqni, itu artinya apa dan maknanya apa kita paham. Sehingga ketika kita membaca ini, pikiran dan hati kita nggak kemana-mana, kita fokus untuk mentadabburi kalimat-kalimat yang terucap oleh lisan kita. Itulah keadaan dzikir yang nomor 3, yang paling terbaik nomor 2 di antara dzikir 4 bentuk dzikir. Dan yang terakhir, yang paling sempurna, dzikir dengan lisan,
Zikir dengan hati, ditadaburi dan dibingkai dengan keikhlasan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah baru sempurna zikirnya ya. Kalau zikir di batin, zikir di batin bisa nggak? Zikir tapi di batin, lidah dan bibirnya tidak bergerak, namanya juga di batin. Kata para ulama tidak sempurna. Kenapa? Namanya zikir, berzikir itu adalah ibadah tidak hanya qalbiyah, karena semua ibadah pasti ada ibadah qalbiyah. Kenapa? Niat itu kan ibadah qalbiyah, maka semua ibadah harus ada niat. Nah sekarang inti dari ibadah zikir itu apa? Ibadah qauliyah, perkata. Maka kalau cuma di batin, maka kata para ulama nggak sempurna. Maka tetap ucapkan. Maka saya lebih condong fatwa ulama, kalau kita wudhu di kamar mandi, maka tetaplah baca bismillah, tapi bukan di dalam, pas di luarnya. Paham? Sebelum masuk. Kan ada yang berfatwa baca tapi tidak diungkapkan, cuma dalam hati saja. Maka kata para ulama tidak sempurna. Tetap ucapkan tapi di luar kamar mandi. Bismillah, kemudian baca doa masuk kamar mandi, Allahumma barik lana, Allahumma inni kita masuk. Nah, tapi sudah baca bismillah, niat untuk bismillah, kita berwudu. Ini yang lebih dianjurkan. Nah sekarang majelis yang ke-24, amalan yang paling utama dan paling rendah. Amalan yang paling utama dan paling rendah dari keimanan seseorang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-imanu bid'un wa sab'un au bid'un wa sittuna syu'bah. Fa'afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anil tariq wal haya'u syu'batun minal iman. Kata Rasulullah, iman itu ada 70 cabang atau situna syu'bah, 60 cabang. Fa'afdaluha, dan yang paling utama, qawlu la ilaha illallah, perkataan la ilaha illallah, bukan la ilaha illallah, tapi la ilaha illallah. Karena kalau bacanya cepat, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu artinya nanti jadi mengerikan. Karena kalimat lam di sini, lamnya lam panjang, lam munah, lam peniadaan. La ilaha illallah, tidak ada sesembahan. Betul nggak terjemahan ini? Tidak ada sesembahan. Ya, tidak ada sesembahan yang berhak disembah. Paham? Karena sesembahan yang dijadikan sesembahan itu banyak. Kalau kalimatnya hanya terjemahannya tidak ada sesembahan kecuali Allah, berarti menurut para ulama ini bisa ditafsirkan berarti seluruh sesembahan yang disembah makhluk-makhluk Allah ini semuanya adalah Allah. Mau tikus, mau sapi di India kan, monyet, itu kan sesembahan, bukan? Sesembahan mereka, betul atau tidak? Apakah itu kemudian dikatakan Allah? Kan enggak. Maka tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Nah, ini yang paling utama. Tapi kalau bacanya la ilaha illallah, lamnya pendek, maka lam ini menjadi lamu at-takkid, lamu taukid, lam yang menguatkan. Berarti apa? Kayak laqad kana lakum, kan kalimatnya sebenarnya kan qad kana lakum, qad itu sungguh. Kenapa ditambah laqad? Berarti artinya apa? Sungguh-sungguh kan ada. Ya. Kayak banyak kalimat laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Betul-betul Rasulullah itu
menjadi uswah bagi kalian. Maka kalau bacanya la ilaha illallah, betul-betul ada Tuhan selain Allah, betul-betul ada Tuhan atau sesembahan yang berat disembah selain Allah. Beda sama tidak, maka lamnya dibaca. Nah, iman yang paling utama itu adalah qaulu la ilaha illallah, tapi tidak hanya perkataan saja, tetapi apa? Kalimatut tauhid ini dengan 3 hal. Kita mengucapkannya dengan tiga hal. Apa itu? 3 hal ini dalam pengucapannya. 3 hal ini agar kita berbeda dengan orang-orang Nasrani, dan kita berbeda dengan orang-orang Yahudi, dan kita berbeda dengan orang-orang munafik. Dengan 3 hal ini dalam mengucapkan kalimat tauhid. Apa itu? Pertama, mengesahkan Allah, mengucapkan kalimat tauhid itu dengan ilmu. Dengan ilmu. Berarti kita harus mempelajari betul-betul tentang tauhid atau mentauhidkan Allah, baik rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Nah, ini tentang bagaimana kita betul-betul mentauhidkan Allah itu harus dengan ilmu. Kalau tanpa ilmu, berapa banyak kaum muslimin yang mengaku menuhankan Allah semata, mengaku mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tapi ternyata masih memberikan sesajian di perempatan kalau anaknya menikah, masih pula percaya bahwa kalau ada kupu-kupu masuk nanti akan ada tamu, masih percaya kalau ada kucing masuk gerak hilang. Itu memang wajar kalau itu ya, kucing masuk gerak dan hilang. Tapi kalau dia percaya dengan sesuatu yang bisa menimbulkan madharat ataupun manfaat tanpa ada dalil, nah ini termasuk bentuk kesyirikan. Kupu-kupu manuk tengkek, tahu tengkek? Bukan tengkek, manuk tengkek yang punya kek gitu ya, tengkek. Saya pernah bertamu ke satu keluarga, kebetulan rumahnya di pinggir sungai dekat pohon bambu-bambu itu. Nah, saya duduk di sana di belakang rumahnya, sedang ngobrol macam-macam sama beberapa orang. Tiba-tiba datang manuk tengkek warna hijau itu, punggungnya hijau. Terus dia bunyi-bunyi. Langsung salah satu pemilik rumah, bapak-bapak itu, dia ambil batu dilempari. Saya bilang, loh, Pak, kok dilempari? Kok dilempari? Saya bilang, Mas, manuk tengkek ini mencok teng omah, mungkin akan terjadi musibah. Waduh, lagi enak di rumah malah bisa. Maka dari ini keyakinan kesyirikan. Berarti dia mentauhidkan Allah tanpa ilmu. Maka butuh orang yang mentauhidkan Allah dengan ilmu, maka dia telah berbeda dengan orang-orang Nasrani. Orang Nasrani itu mengaku menuhankan Allah tapi tanpa ilmu, sehingga meyakini Allah punya anak, sehingga meyakini Yesus itu tuh. Nah, ini orang mengaku menuhankan Allah cuman tanpa ilmu. Yang kedua, orang mentauhidkan Allah itu dengan amal, artinya dibuktikan dengan perbuatan. Kenapa? Al-imanu yaqinu bil qalbi wa taqriru bil lisan wal amalu bil jawari. Jadi iman itu diyakini dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan dibuktikan dengan anggota badan. Makanya orang mentauhidkan Allah, meyakini, maka menuhankan Allah, pasrah bongkokan kepada Allah, tapi dia kok tidak membuktikan dengan amalnya, maka tidak berbeda dengan orang-orang Yahudi. Karena orang Yahudi itu mengaku beriman kepada Allah, mereka tahu ilmunya, tapi tidak mau mengamal. Mereka itu tahu bahwa Nabi yang terakhir itu akan datang dari bangsa Arab, bukan dari Bani
Israel, tapi nggak mau mengamalkan, tidak mau menerima nabi dari keturunan bangsa Arab, yaitu dari keturunan Ismail. Nah, sehingga mereka menolak. Dia tahu ilmunya, bahkan berusaha untuk membunuh Rasulullah SAW sebelum diangkat menjadi nabi. Maka ada seorang rahib yang kemudian memberitahukan Abu Thalib agar menjaga keponakannya dari tangan-tangan orang Yahudi, karena menjadi incar. Karena mereka nggak terima kalau Allah menetapkan nabi itu dari bangsa Arab keturunan Ismail, maunya keturunan Ishak, Yakub. Ya. Ini orang Yahudi. Maka kita beriman, kita mengucapkan kalimat tauhid, ya dibuktikan dengan amal. Orang kalau tidak mau mengeluarkan zakat, berarti tauhidnya gimana? Tidak terpenuhi salah satu kunci gigi dari kalimat tauhid. Apa? Ketundukan yang tidak bercampur dengan penolakan. Kalau dia tidak mau membayar zakat, berarti tunduk atau tidak? Tidak. Ada, saya itu bukan sering ya, beberapa kali membagi warisan. Itu mohon maaf, itu yang paling menentang di muka itu kaum wanita. Betul itu. Saya nggak terima, Ustaz. Masa saya dapat separuh dari kang mas saya? Mungkin saya itu juga naik Pak Embo yang enggak. Loh, aturannya saya begini, Bu. Jenengan itu tidak bertanggung jawab atas suami, atas ayah, atas anak, tidak. Yang tanggung jawab siapa? Suami, ayah, paman, saudara laki-laki, anak laki-laki itu bertanggung jawab. Laki-laki menanggung banyak wanita, tapi wanita tidak menanggung siapa. Jangan kalau punya harta itu milik jenengan, suami nggak bisa ngatur-ngatur, Pak. Dek, hartamu kalau kamu ngasih ke sana nggak boleh, harus izin saya. Ini hartanya sopo kan, gitu kan? Nggak boleh. Suami tidak boleh maksa atau mengatur harta istri. Tapi istri kalau mau mengatur harta suami wajib izin. Itu harus tepat di dalam pelaksanaan. Maka oleh karena itulah kalimat tauhid, kita mentauhidkan Allah harus dengan ilmu supaya berbeda dengan orang-orang Nasrani, harus dengan amal supaya berbeda dengan orang-orang Yahudi, dan yang ketiga mentauhidkan Allah dengan keikhlasan sehingga berbeda dengan orang-orang munafik. Berbeda dengan orang-orang munafik. Orang munafik itu mengucapkan nggak kalimat tauhid? Mengucapkan, oh la ilaha illallah, tapi tidak senang dengan Islam, tidak senang dengan syariat Islam, tidak senang dengan perjuangan Islam. Itu namanya orang munafik. Maka dia tidak ikhlas. Maka mentauhidkan Allah dengan ilmu, dengan amal, dan dengan keikhlasan. Kemudian kata Rasulullah, wa adnaha, dan yang paling rendah. Nah, ini cabang iman yang paling bawah. Ini kalau dilanggar itu janjinya yuk. Terus iman kita seberapa kan, gitu kan? Paham ya maksudnya? Kalau cabang iman yang paling bawah ini dilanggar, paling adalah cabang iman yang paling bawah. Wa adna, dana itu artinya bawah atau rendah. Makanya tempat kita tinggal itu disebut apa? Tempat kita tinggal sekarang itu namanya apa? Dunia. Dunia, dan kata dana itu artinya rendah. Makanya dunia ini adalah titik terendah dari alam semesta, Pak. Titik paling rendah. Makanya semakin menjauh dari bumi itu semakin atas. Ini bumi bulat. Siapapun manusia di atas bumi mau di bagian sisi sini, kalau dia dari sini, kalau dia dari sini, sisi yang bawah, yang ini yang di bawah, paham? Nah, di bagian manapun, maka selama dia normal, pasti dia akan mengatakan di atas kepala itu dia di atas. Nggak ada orang itu bulan di bawah saya. Nah, kenapa kok bisa di bawah? Karena posisi saya sekarang itu di posisi berapa di bawah bumi. Kan nggak ada yang bilang begitu, Pak. Semua makhluk di atas bumi itu pasti mengatakan di atas kepalanya itu di atas. Artinya menjauh. Arah itu sebenarnya cukup tidak hanya 6. Semua yang menjauh dari bumi itu arah semua. Mau menceng sedikit ke sini, mau menceng sedikit ke sini, mau menceng sedikit, semua arah. Makanya dijadikan satu semua arah itu hanya 2, bawah dan atas. Paham? Arah itu
utara selatan itu kan karena posisi kita berada di sisi sebelah bumi kan. Coba kalau kita keluar dari planet bumi kemudian kita menyebut arahnya mana itu, kan banyak jutaan, bahkan setiap lari menceng sedikit aja sudah arah. Kemana arahnya? Itu perlu diukur. Maka dirangkum menjadi atas dan bawah. Maka dunia itulah tempat yang rendah, rendah secara tempat dan rendah secara kedudukan. Dunia mal'una, kata Rasulullah dalam menyebutkan hadis qudsi, dunia itu dilaknat oleh Allah kecuali yang digunakan untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau ada tempat sesuatu namanya dana, biasanya rendah terus atau ditingkat gitu. Jangan yang jawab lu ya, bukan saya. Wa adnaha imatatul adza 'anil thariq. Dan yang paling rendah itu adalah menghilangkan gangguan yang ada di jalan. Wal haya'u syu'batu minal iman. Dan malu itu juga cabang dari iman. Dan malu yang paling tinggi itu malu apa? Malu kedudukan, malu yang paling tinggi malu apa? Malu kepada Allah. Orang kalau sudah malu kepada Allah, dia telah mencapai derajat ihsan. Apa itu ihsan? Anta budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah Allah melihat engkau. Seolah-olah engkau melihat Allah, tapi engkau tidak akan mampu melihat Allah. Tapi yakinlah Allah itu melihat. Maka inilah ihsan. Dan orang yang disebut dengan muhsin, maka beruntunglah istrinya Pak muhsin. Nah, selalu dia berbuat baik. Tetangga saya Pak muhsin sudah meninggal. Nah, coba ingatkan Allah, ini tentang cabang keimanan. Tinggal 7 menit. Saya akan sebutkan hadis yang kedua. Bainama rajulun yamshi bi tariqin ishtadda 'alaihi al-'atas. Bainama, ketika rajulun, seorang laki-laki, yamshi bi tariqin, berjalan di satu jalan, ishtadda 'alaihi al-'atas, maka semakin menguat apa? Atos apa itu? Mobil, bukan ya. Atos itu haus, semakin menguat haus, rasa hausnya. Fawajada bi'ran, maka didapati bi'run sumur. Fanazala fiha, kemudian dia turun ke dalamnya. Fasyariba, kemudian dia minum. Thumma kharaja, kemudian dia keluar. Fa'idha kalbun yalhath ya'kulu thara minal atash. Maka ketika dia keluar dari sumur, maka ada kalbun, seekor anjing. Anjing itu sekawan. Kalau sekawan tidak lagi ya. Fa'idha kalbun, dan ketika ada anjing yalhat, yang menjulurkan lidahnya, ya'kulu thara minal atas, yang dia sendiri sampai memakan atau mengendus-endus tanah minal atas karena saking hausnya. Faqala ar-rajul laqad balagha hadzal kalba minal atas mithlu alladhi kana balagha bi fanazala bi'ra famala'a khuffahu thumma amsakahu bifihi fasaqal kalba fasyakarallahu lahu faghafara lahu. Maka ketika dia melihat anjing itu betul-betul kehausan sampai dia jilati tanah yang lembab atau tanah yang dianggap ada airnya, kemudian orang laki-laki tersebut mengatakan laqad balagha, telah sungguh hadal kalb, sampai anjing ini dari rasa hausnya seperti rasa haus yang aku derita. Maka dia pun turun kembali. Fanazala al-biqra,
famala'a, kemudian memenuhi khuffahu, sepatunya. Ora bocor ya Bu ya. Mungkin sepatu zaman dulu anti bocor. Tsumma amsakahu bifihi fasaqa al-kalba fasyakarallahu lahu faghafara. Kemudian anjing kemudian meminumnya, maka dia pun berterima kasih kepadanya, dan Allah pun mengampuni seluruh dosa-dosa lelaki tersebut. Satu amalan yang ternyata mendatangkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang amalan itu mungkin diremehkan banyak orang, betul ya? Ngasih sesuatu minum kepada hanya seekor anjing. Makanya jenengan kalau jalan-jalan nonton kucing kok sekarat, udah ambil bawa pulang, niatnya mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kita dengan menolong makhluk Allah yang diabaikan oleh banyak orang. Betul. Apalagi manusia itu di perempatan, kok ini bocah kuru irang cile keriting kaliran sakiman ngeces pula ya. Cari orang tuanya, nah sopok nak pulau bu, lah kok ning perapatan ngamen sakiman kuru kakene betul asap. Wis tak pengen wae iki matur nuwun. Terus diangkat anak tukoke omah, tukoke mobil. Niatkanlah mencari ampunan Allah. Mudah-mudahan dengan memelihara orang anak tersebut itu Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pahala yang besar dan mengampuni segala dosa-dosa. Maka kita tidak tahu amal apa yang mendatangkan rahmat Allah bagi kita. Sholat kita mungkin belum tentu, mungkin sholat kita masih ada riya, mungkin sholat kita kurang khusyuk. Puasa kita juga belum tentu, mungkin puasa kita hanya meninggalkan al-ju' wal atas, lapar dan haus. Kemudian bisa jadi dikir kita, bisa jadi kita nolong orang, bisa jadi kita nolong hewan, kan itu bisa jadi mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah kami mendapatkan pahala dari binatang ternak yang kami rawat? Dapat nggak ini Bu? Maka Rasulullah menjawab, na'am, ya. Fi kulli dzati kabidin rabbatin ajran. Maka setiap binatang yang hidup itu terdapat ajron, terdapat pahala. Makanya jenengan nukok pakan kucing misalnya, atau nukok pangan apapun hewan-hewan yang menjadi peliharaan panjenengan, maka semua niatkan mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rakit sangko dibelek. Wis pitik-pitik dhewe dipakani dhewe bar lemu dibelek entuk pahala ora penak iki. Kurang apa Allah ini kepada hamba? Pitik-pitik dhewe, kecuali mungkin ada ayamnya orang terus kita kasih makan padahal bukan ayam kita. Ketika lemu dibelek tombone dibakar asapnya masuk, kita kayak opo-opoan kita berpahala, mungkin ya masih logis. Ini ayam-ayam kita kasih makan, lemu dibelek di pangan di dapat betapa luasnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hamba. Kemudian Rasulullah SAW menyampaikan dalam sabda yang lain, laqad ra'aitu rajulun laqad ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannah fi syajaratin faqa'aha min dhahri at-tariq kanat tu'dhi al-muslimin. Laqad, maka sungguh, ra'aitu, aku melihat, rajulan, seorang laki-laki, yataqallab, yang berjalan fil jannah, di surga, mundar-mandir di surga. Qata'aha min dhahri at-tariq, dikarenakan dia qata'aha, memotong ad-dhahri at-tariq, ya, memotong pohon yang melintang di jalan, karena tu'dhi al-muslimin, yang mengganggu kaum muslimin yang lewat di pohon tersebut. Makanya ternyata Rasulullah melihat orang itu di surga berjalan mundar-mandir,
dia masuk surga. Itu lantas apa? Karena Allah merahmatinya karena satu amalan yang dia kerjakan yang Allah ridho terhadap orang tersebut. Mungkin sholat dia, puasa dia belum mampu mendatangkan ridho Allah, tapi ternyata amalan dia yang menghilangkan gangguan yang malang pohon tumbang terus dipotong, disingkirkan, itu ternyata menjadikan dia dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya jangan pernah meremehkan amalan kecil. Bisa jadi itu yang mendatangkan rahmat Allah. Para ulama mencoba merangkum amalan apa yang paling besar kemungkinan yang mendatangkan rahmat Allah, yaitu satu amalan yang berhubungan dengan orang lain. Maksudnya ngasih makan, menghilangkan gangguan di jalan. Pokoknya yang masih minum anjing kan berhubungan dengan makhluk yang lain. Kalau sholat, puasa itu kan berhubungan dengan diri sendiri saja. Itu ada nilai tersendiri di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya upayakan jangan mengganggu jalan. Saya berharap suami-suami panjenengan diberikan ilmu supaya nanti kalau ada acara-acara orang didik-didik nyegat, kadang itu bazarnya itu ya sampai ngegagalan sepekan, itu mesake itu yang punya rumah pulang dari kantor nggak bisa masukkan mobil kecuali jam 11 malam, dan dia nggak bisa tidur kecuali harus masukkan mobil dulu baru bisa tidur. Betul nggak? Belum nanti kalau dia ada tamu, ternyata ada tamu dari rombongan dari Makassar misalkan, mau masuk rumah dia nggak bisa, rumah dicegat, nggak enak, masa suruh jalan lewat bazar kan nggak enak. Akhirnya apa? Dia harus nyewa hotel, akhirnya ketemuan di hotel, dia harus keluar biaya jutaan gara-gara jalannya dipakai untuk bazar. Itu makanya jangan lakukan gangguan di, kalau jenengan terpaksa harus bikin hajatan, kemudian harus meratang itu jalan, upayakan nutupnya seminimal mungkin, Pak. Jangan besok acara jam 10 pagi Ahad, Sabtu siangnya bahkan Sabtu pagi harus dicegat, terus dipalang, terus dikai kursi beberapa, bapak-bapak udah duduk sekaki ya. Orang terus lewat, nenek acaranya masih besok, itu pun masih jam 10, harus mutar balik, itu ganggu orang, dan itu akan diminta tanggung jawab di akhir. Makanya upayakan meminimalisir mengganggu jalan, termasuk sholat Idul 2 hari raya itu upayakan jangan di jalan. Sholat 2 hari raya itu ya di musola itu lapangan, kalau enggak lapangan ya di masjid, kan gitu kan. Cari sana, kadang tirakatan barang saya ini dunia kan. Coba dipikir, kalau ternyata satu kampung setiap RT nggak panggungin jalan, terus di tengah-tengah ada kebakaran, betul atau tidak? Terus mobil pemadam kebakaran mau masuk harus bumbung kali panggung, satu bongkaran, satu panggung 15 menit, setengah jam, 15 panggung tekan dulu sebentar saya terus kobongan kabeh. Makanya jalan itu penting. Imatatul adza 'anit thariq, menghilangkan gangguan jalan, itu merupakan syu'batun minal iman, cabang dari keimanan yang paling rendah. Kalau yang paling rendah saja kita tidak perhatikan, terus gimana kualitas keimanan kita? Makanya kita betulnya sekarang budayanya gagalan ini kata unggalan gue senang barang itu nggak RPD ya kan? Memang kan lu kan mana ada, kenapa ini gagalan itu maksud saya? Kalau saya mengurangi asap mobil yang nggak ngefek cuma sebentar ya dia, yang tadi yang datang kumpul di sana pas teko yo asap tok ambilan dibawa ke sana. Ya, maka upayakan bikin sesuatu itu yang tidak melakukan gangguan di jalan. Saya termasuk korban yang sering terjadi. Terus tekoni mepet, dimang kati mepet, mau ke lokasi ternyata dari segar, pindah sana, pindah sini, akhirnya telat. Tapi mana dia sudah telat kan? Tapi tadi rewel itu, maksudnya pelayu. Sudah waktu habis ya? Oh ya, ada yang sudah nenteng tas.
Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Insyaallah kita lanjutkan di bab yang ke-25, yaitu amalan-amalan yang menghapus dosa dan kesalahan serta mampu meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada pertanyaan? Tidak ada, Ustaz. Alhamdulillah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini dipahami. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi